Halo pemirsa, kembali hadir bersama saya Sally Siregar dalam Berita Dunia. Kami akan menyajikan informasi terhangat yang terjadi di penjuru dunia untuk Anda. Pemirsa, Amerika Serikat mengungkap rencana membangun dermaga terapung sementara di lepas pantai Gaza. Dermaga terapung memberikan alternatif koridor bantuan bagi jalur yang diblokade itu, di tengah minimnya bantuan yang diperbolehkan masuk oleh Israel. Rencana pembangunan dermaga sementara di lepas pantai Gaza diungkap oleh Presiden Joe Biden dalam pidato kenegaraan State of the Union Kamis malam waktu AS. Dia mengatakan takkan menunggu izin atau inisiatif Mesir maupun Israel. Tonight, I'm directing the U.S. military to lead an emergency mission to establish a temporary pier in the Mediterranean on the coast of Gaza that can receive large shipments carrying food, water, medicine, and temporary shelters. Dermaga tersebut rencananya dibangun di Siprus dan tidak akan melibatkan penurunan personel militer di Gaza. Pengumuman Presiden Biden ini muncul ketika ia berusaha meredam kemarahan banyak pihak di Partai Demokrat yang tidak sepakat dengan dukungan tiada henti Biden terhadap Israel dalam perang di Gaza, terutama di tengah terus berjatuhannya korban jiwa di daerah Palestina tersebut. Di Siprus, Presiden Komisi Eropa yang sejak Oktober mendukung Israel mengunjungi pelabuhan Larnaca yang akan menjadi tempat peluncuran koridor bantuan maritim antara Siprus dan Gaza. We are launching this Cyprus Maritime Corridor together. Cyprus, the European Union, the United Arab Emirates, and the United States. PBB telah memperingatkan bahwa setidaknya 570.000 orang di Gaza, seperempat dari populasi, berada di ambang kelaparan. Sejauh ini, bantuan masuk Gaza lewat perbatasan Rafah yang dikontrol Mesir atau lewat udara seperti yang dilakukan Yordania. Sementara Israel hanya punya keinginan kecil untuk membuka perbatasan dan membiarkan bantuan masuk ke Gaza. And we need more of those. It's been made very clear to me from the outset that there is little willingness, there is concern, as it's stated, over domestic sensitivities when crossings were to open. Komando Pusat AS dan Angkatan Udara Kerajaan Yordania terus menjatuhkan makanan dan bantuan lainnya melalui udara di bagian utara Gaza, di mana badan-badan bantuan PBB mengatakan bahwa sebagian besar penduduknya terancam kelaparan. Sementara warga Palestina di Rafah mengatakan ketimbang membangun dermaga sementara di lepas pantai Gaza, lebih baik menghentikan bantuan militer ke Israel. كل هذا السلاح الامريكي هو اللي بقتل اطفالنا وبقتلنا وين ما رحنا. بدناش احنا منهم مساعدات، بدهم يوقفوا القتل عنا. Selagi dermaga terapung dibangun, Britania Raya mendesak Israel membuka pelabuhan Ashdod untuk memungkinkan lebih banyak truk bantuan memasuki daerah kantong pesisir Gaza setiap hari. Dari Washington DC, Rio Tuasikal dan tim VOA. Kawasan San Francisco termasuk kota yang memiliki angka tunawisma tertinggi di Amerika Serikat. Di tengah berbagai program pemberdayaan dari pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat, semakin banyak upaya yang melibatkan mantan tunawisma sendiri. Good morning, we have some hygiene kits, t-shirts, water. Ini adalah Silicon Valley, lokasi markas Facebook, Google, dan beberapa orang terkaya di Amerika Serikat. Namun di sepanjang 200-an kilometer jalan setapak di kota San Jose, ada sisi lain. Populasi tunawisma yang tersembunyi tidak mampu membayar biaya hidup yang terus meningkat. One of my greatest desires is for somebody to see the change in me because I know a lot of these people out here. Lee Clark pernah mengalaminya sendiri. Kecanduan dan dipenjara menyebabkannya hidup di jalanan selama 5 tahun. Seperti ribuan orang lainnya yang tidak memiliki rumah, ia merasa diabaikan oleh sistem yang rusak. Tepat sebelum pandemi melanda, Lee akhirnya berhasil keluar, tapi dia tidak melupakan mereka yang dia tinggalkan. One of the biggest things out here is being able to win people's trust, reaching back out to the homeless, offering them services, trying to get them housed. Transformasi Lee sebagian berkat keterlibatannya dalam Dewan Penasehat Pengalaman Hidup, dibentuk oleh organisasi nirlaba Destination Home. Organisasi ini memberikan suara kepada para tunawisma tentang program dan bantuan yang penting bagi mereka. Komite eksekutifnya mengawasi dewan yang beranggotakan 16 orang. Bersama-sama, mereka memberi saran kepada organisasi nirlaba seperti Destination Home dalam hal program dan anggaran, serta menjadi konsultan bagi pemerintah setempat. We've set aside funding to make improvements to the site
in partnership with the Lived Experience Advisory Board. Di San Francisco, organisasi lain menerapkan pendekatan yang sama. Tipping Point, sebuah organisasi nirlaba yang didukung oleh beberapa dermawan terkaya di San Francisco, mengelola dana 100 juta dolar AS atau sekitar 1,5 triliun rupiah dalam 5 tahun. Disitulah peran Dewan Penasihat Tipping Point, yang beranggotakan 7 orang, seluruhnya pernah menjadi tunawisma, seperti TJ Johnston. A lot of people do struggle just to survive. I'm kind of honored that people are asking us for our input. Ini barulah langkah awal. Namun bagi Johnston, yang bertahun-tahun merasa diabaikan, terlibat langsung dalam program tunawisma jadi caranya membalas kebaikan. San Francisco dan Los Angeles, keduanya di negara bagian California, masuk di antara kota-kota dengan angka tunawisma tertinggi di Amerika Serikat. Data 2023 memperkirakan bahwa di negara bagian California terdapat 181.000 tunawisma, disusul dengan negara bagian New York dengan 103.000 tunawisma. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Pemirsa, upaya Bank Sentral Amerika Serikat meredam inflasi yang sempat mendekati 2 digit pada 2022 telah membuahkan hasil. Meski dengan resiko pemilik usaha membuka lebih sedikit lowongan dari biasanya. Ini pun tercermin dari data ketenagakerjaan terbaru yang cukup kuat tetapi memunculkan sejumlah pertanyaan. Sebuah bursa kerja di Allentown, negara bagian Pennsylvania, ramai didatangi pencari kerja. It is kind of hard finding a job, but I mean, as long as I stay persistent and things like that, I should be alright. Di tengah suku bunga tinggi, banyak perusahaan ternyata masih membuka lowongan, membawa harapan bagi mereka yang ingin mencari pekerjaan tetap. I need a job. Honestly, I don't have. I was working a seasonal job, but the season ended. Tapi data Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat menunjukkan terjadinya perlambatan penciptaan lapangan kerja. Data untuk Februari masih relatif bergairah dengan penambahan sekitar 275.000 lapangan kerja baru. Tapi data untuk 2 bulan sebelumnya masing-masing direvisi jauh lebih sedikit dibandingkan penghitungan semula. Data Desember lalu Januari yang tadinya pada kisaran 300-an ribu lapangan kerja baru direvisi ke masing-masing 290.000 dan 229.000. Pada saat yang sama, data mengenai perputaran tenaga kerja dari Depnaker yang dikenal dengan singkatan JOLTS menunjukkan penurunan jumlah pekerja yang berhenti dari pekerjaan mereka. Ini mengindikasikan pekerja tak merasa yakin bisa mendapatkan pekerjaan baru dengan mudah bila mereka berhenti. Tapi ini juga punya dampak positif. So if you look at the JOLTS number, which came out earlier this week, you will see that the quits rate is really low. I believe it's below the pre-pandemic levels now at 2.1%. Now, quits rate is important because when you leave your job for a new one, that's often what triggers a large wage growth. So if people aren't leaving their jobs for a new job with a higher pay, that wage growth is probably going to come down. So going forward, it looks like there's a cap on that number as well. Dalam dengar pendapat di Kongres, Kepala Bank Sentral AS atau Federal Reserve Jerome Powell mengindikasikan bahwa The Fed bakal menurunkan suku bunga tahun ini juga. Begitu data menunjukkan inflasi semakin mendekati target The Fed sebesar 2%. We're looking at the Fed's favorite measure of inflation, which is the PCE deflator. Month over month, annualized, for the last 6 months, we're averaging about 2.3%, and that is pretty close to 2%. And Powell said that they're confident to cut rates as long as they're moving toward 2%. So we don't have to see 2% for them to start cutting rates. And so I think we're pretty close. Analis umumnya memperkirakan penurunan suku bunga acuan paling cepat dilakukan The Fed pada Juni. Dan data ketenaga kerjaan terakhir yang ternyata tak sepenuhnya menggembirakan memperkuat tekanan bagi The Fed untuk bertindak. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Di banyak wilayah pesisir di seluruh dunia, air laut merembes ke daratan sehingga mencemari tanah dan air dengan garam dan menyebabkan matinya tanaman. Di Asia, air asin membuat sebagian petani di kawasan pesisir hampir tidak bisa lagi menanam padi. Praknyon menanam padi di desa Slabdaon, sebuah pemukiman pesisir sekitar 150 km barat daya ibu kota Kamboja, Phnom Penh.
I've just transplanted rice seedlings and they die. They've become red. The salt is in the soil. The crops don't grow. Air asin telah merusak sawah di desa selama 2 tahun terakhir. Pratnyon ragu apakah ia dan warga desa lainnya akan bisa menanam padi di masa depan. Di seluruh dunia, perubahan iklim dan perubahan lingkungan akibat ulah manusia membuat pantai tenggelam dan tinggi air laut meningkat. Air laut yang merembes ke daratan mencemari tanah dan air tawar dengan garam, membuat lahan pertanian menjadi tidak subur. Di Asia, peningkatan salinitas ini mengancam banyak wilayah pesisir utama tempat para petani menanam padi yang adalah tanaman pokok benua ini. Menurut pakar International Rice Research Institute, Björn Ole Sander, yang adalah perwakilan organisasinya untuk Vietnam, beras sangat penting untuk ketahanan pangan, terutama di Asia. It's the staple crop for more than half of the world's population. It provides more than 30% of calories in Southeast Asia. People eat rice every day with every meal. Di Vietnam, yang adalah pengekspor beras nomor 3 dunia, salinitas dengan cepat mengubah delta Sungai Mekong, yang adalah wilayah pesisir dataran rendah, yang menghasilkan lebih dari 50% lebih panen beras tahunan negara ini. Petani Ko Van Vuan mengatakan air asin telah merusak sawahnya di Provinsi Long An. If there's fresh water, we can grow rice all year round. If there's none, nothing can be grown. Menurut para ahli, pemerintah Vietnam berencana untuk beradaptasi dengan salinitas dengan cara mengurangi pertanian padi dan melakukan diversifikasi delta Sungai Mekong dari produksi massal beras murah. Tapi hal ini bisa menjadi berita buruk di tempat lain. Most of the export rice of Vietnam comes from the Mekong River Delta, which means that the big rice importers, so the Philippines, for example, are a big rice importer from Vietnam. Also, some African countries import rice from Vietnam, Indonesia, in parts, that they are hit also by climate change impacts and salinity impacts in the Mekong Delta. IRI memperkirakan produksi beras global perlu ditingkatkan setiap tahun agar beras tetap terjangkau bagi miliaran orang yang membutuhkannya. Pada saat yang sama, perubahan iklim dan aktivitas manusia yang terus menaikkan permukaan air laut dan menenggelamkan garis pantai perlu diatasi agar para petani ini bisa tetap menanam dan memanen padi. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, industri tiram Amerika Serikat mencapai nilai $200 juta lebih per tahun dan memicu maraknya budidaya tiram di sejumlah wilayah perairan. Salah satunya ada di Teluk Chesapeake dekat ibu kota Amerika Serikat. Dan budidaya ini sekaligus membawa manfaat bagi kebersihan lingkungan perairan. Scott Baden adalah salah satu mitra pendiri Orchard Point Oyster Company yang berpusat di Maryland. Ia menyebut dirinya seorang petani meski ia bekerja di air, yakni di Teluk Chesapeake yang adalah muara terbesar di Amerika Serikat. Farming oysters, by its very definition, it's an ag practice. It's considered aquaculture, which is considered agriculture. We're controlling the oyster the whole way throughout its life cycle. Controlling the environment it's raised in. I should switch with Trey, huh? Tiram merupakan filter air hidup. Mereka mengambil air kotor, menyaring kotoran, dan melepaskannya kembali ke lingkungan perairan mereka. Oysters are filter feeders, which means that in order to eat, they suck in water from the environment. They bring that water in and they filter it over their gills. And it's a really important service that oysters provide, actually. Pemerintah negara bagian Maryland berperan dalam memastikan keamanan pangan. And then, the Department of Environment does monitoring of all our lease sites and all the shellfish areas in the bay, and they're making sure that, the water quality is good for human consumption. Tiram menjadi bagian penting dari rencana Chesapeake Oyster Alliance untuk memulihkan kualitas air Teluk Chesapeake yang membentang dari Samudra Atlantik ke negara bagian Virginia dan Maryland. Aliansi ini adalah koalisi lebih dari 80 kelompok yang ingin menambahkan total 10 miliar tiram ke teluk ini pada tahun 2025. Petani tiram seperti Scott adalah bagian penting dari rencana ini. We view our product as very sustainable and restorative.
So it's sustainable in the fact that we can keep doing it because we're only taking out what we're putting in. But, the reality is we take out less than we plant. Dan tiram yang diambil Scott dari teluk ini istimewa. Not all oysters are created equal, right? Oysters are one of those things where the terroir, you will, or where they are raised, determines what their flavor profile is. The key here. Scott's oysters are unique in that they tend to have fuller cups than what you see. The benefit of having the oysters in the bay is that they're processing the water and helping to keep it clean. Meski ini merupakan bisnis, tapi bagi Scott ini adalah juga kesempatan untuk membantu memastikan bahwa generasi mendatang bisa menikmati keindahan Teluk Chesapeake dan sekaligus tiram yang dihasilkan di tempat ini. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Kura-kura, iguana, ular sanca, dan banyak jenis reptil atau amfibi telah lama menjadi hewan peliharaan di banyak negara. Namun tingginya minat terhadap reptil dan amfibi pada umumnya memunculkan kekhawatiran pelestari lingkungan bila tidak memperhatikan kelestarian satwa di habitat aslinya. Anak kura-kura ini adalah dari jenis yang hanya ditemui di sebagian Kanada dan Amerika Serikat bagian timur. Untuk sementara mereka ditampung di sebuah kebun binatang di Providence, negara bagian Rhode Island setelah disita dari upaya penyelundupan. This case came across, we had an intern working with us who was doing a lot of internet research, looking for violations that he might find on places like Facebook, Craigslist, something we do regularly now. And he came across a Craigslist ad, which was someone offering up some turtles for sale. And we went from there. He didn't say what kind of turtles they were at first, but we started having a conversation with the person who posted the ad and discovered that they were some native species. Dari ukuran mungil ini, kura-kura dari jenis Eastern Musk ini, ukuran dewasanya juga relatif kecil, hanya sampai sekitar 13 cm. I think people are discovering that they're interesting pets. And obviously, when we're talking about native species being removed, even for pets, it has a big impact. The internet has changed law enforcement. There's no question about it. I mean, most of our time as investigators now is spent on Facebook, on Craigslist, on Instagram. Kura-kura air tawar termasuk satwa yang paling banyak diselundupkan keluar AS untuk pasar hewan peliharaan di Asia dan Eropa. Turtle poaching is a big issue now for turtle populations. They have enough pressure as it is with habitat loss, road mortality. Now we're seeing an uptick in turtle poaching. And it's getting ruthless where we're seeing thousands of turtles leaving the United States on an annual basis. Untuk sementara ini, kura-kura jenis ini belum terancam di habitat aslinya, tapi tidak demikian bila terus diambil untuk dipasarkan sebagai binatang peliharaan. It's not sustainable the way that they're collecting these animals, the sex ratios that they're collecting, the age classes that they're collecting, is just not going to be sustainable for turtle populations into the future. On top of all the other pressures that turtles and other reptiles and amphibians face as well. Nasib Eastern Musk Turtle dan satwa terancam lainnya menjadi topik utama dalam konferensi penandatangan Konvensi Perlindungan Satwa dan Flora Liar, alias Convention on International Trade in Endangered Species, disingkat CITES. Dalam konferensi CITES kali ini ada sedikitnya 12 proposal terkait perlindungan terhadap kura-kura air tawar, termasuk yang diajukan oleh Amerika Serikat. Lalu selain itu, hewan reptil lainnya juga diminta untuk segera diregulasi. Di antaranya reptil lain seperti ular dan juga kadal yang terancam kini oleh perdagangan satwa untuk hewan peliharaan. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, pengiriman pizza atau hadiah menggunakan drone belum menjadi kelaziman di sebagian negara wilayah Amerika Serikat karena adanya kendala regulasi. Tetapi pengiriman relatif cepat seperti ini sudah menjadi kenyataan di berbagai tempat percontohan. Dari rumahnya di daerah pinggiran Dallas-Fort Worth, negara bagian Texas, Tiffany bisa memesan berbagai macam kebutuhan lewat aplikasi di ponselnya. Barang dikirim menggunakan drone atau robot terbang setelah dipesan dulu menggunakan aplikasi ponsel Wing.
The first time that I ordered a snack pack, which was chips and candy and a drink, just to try it out and see what it was like. And then the next time I did need some Band-Aids, so I ordered some Band-Aids. Metode pengiriman masa depan ini telah hadir di masa kini, dan menurut Tiffany dampaknya akan baik untuk lingkungan. I think it's better to be delivered by drone versus car because it's helpful for the environment. It's, saves gas money and saves the environment. Itu pula yang menjadi salah satu pertimbangan Wing, yang merupakan anak perusahaan Alphabet, perusahaan induk raksasa pencarian Google. It's a better experience for customers. We deliver in about 10 minutes. It's more environmentally friendly. These are all electric drones that use very little power. And they're also safer for the community than having big trucks on our roads and congested highways and things like that. Layanan terbatas juga telah diluncurkan di Australia dan Finlandia. We can carry about 3 pounds. And we have a specially designed box that we use to carry stuff. So it's about the size of a rotisserie chicken. That's one of our most popular items in Australia that we deliver a lot of whole chickens. Pengiriman menggunakan drone telah dirintis sejumlah perusahaan lain, termasuk diantaranya raksasa retail online Amazon. Tapi seperti banyak teknologi baru lainnya, teknologi drone untuk mengantar barang ini menghadapi juga kendala regulasi, terutama di tempat-tempat yang aturannya sangat ketat dalam mengatur wilayah udara, termasuk diantaranya daerah khusus ibu kota Washington DC. Sementara Texas dikenal sebagai wilayah yang menganut deregulasi di berbagai bidang, dan karena itu menjadi tempat percontohan bagi layanan Wing maupun layanan lainnya. Kawasan Dallas-Fort Worth juga menjadi salah satu pasar pertama bagi Amazon. So our drone is inherently safer than other forms of transportation. The drone weighs about 10 pounds. It's made out of styrofoam, and we use what's called frangible design. So it's built to, even on a really light impact, to break apart, to help absorb impact and maintain safety. Riset yang dibuat McKinsey & Company nilai bukan hanya regulasi dan kesiapan industri yang bakal menentukan masa depan pengiriman menggunakan drone, respons konsumen, dan seberapa banyak yang mau menggunakan drone juga bakal menentukan apakah metode pengiriman ini bakal digunakan secara luas. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Demikian berita dunia kali ini, pemirsa. Tetap saksikan program Berita Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7.30 dan 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Simpo TV. Saya Sally Siregar dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.